Selamat malam anak-anak. Halo, halo. Halo, Pak. Ya, Halo, Pak. kita mulai sekarang. Oke. Kita mulai ya. Oke, Pak. Oke. Nomor 1. Hari ini kita bahas tentang sufficient test. Di bagian sufficient test, salah satu bagian dari TPS adalah bagian yang membutuhkan konsep dasar yang kuat, kemudian membutuhkan ketelitian, kadang-kadang soalnya banyak jebakannya, jadi harus hati-hati. Oke, kita mulai. Sudah mencoba belum? Sudah pada mencoba belum? Dari 80 siswa kelas online, berapa siswakah yang memiliki buku macan? Oke, data yang pertama itu 14 siswa laki-laki tidak memiliki buku susu macan. Jadi ada 80 siswa, itu ada laki-laki, ada perempuan. Nah, dari laki-laki ini ada yang 14 tidak punya. Oke. Tidak ada data lain selain ini. Bisakah kita menjawab pertanyaan berapa siswakah yang memiliki buku susu macan? Enggak. Kelihatan jelas tidak ya? Jadi yang ini tidak sufficient. Kemudian data yang kedua. Data yang kedua sendiri dulu ya. Ingat kalau kita menyelesaikan dengan data yang kedua, data yang pertama dilupakan dulu. Biasanya pikirannya sering ke sini. Jadi kelihatannya dua bisa. Jadi data yang pertama kita lupakan dulu. Kita hanya menggunakan data yang kedua. Data yang kedua ada 80 siswa, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, perempuan yang punya buku susu macan itu 42%. Jadi 42% P gitu. Atau sama dengan 42/100 P gitu ya. Atau sama dengan 21/50 P. Kemudian yang ini tidak. Dari data ini bisa nggak kita memperkirakan menjawab pertanyaan ini? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Ada yang punya pendapat lain? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu ya seperti yang Pak Mukti bilang tadi bahwa sufficient test itu banyak jebakannya. Oke, ada nggak orang yang berapa jumlah orang yang hadir? Jumlah yang hadir 5,5 ada nggak? 5,5 orang. Nggak ada. Oke, jadi jumlah orang itu selalu bulat. Nah, kalau ya dari siswa perempuan yang punya buku itu ada 21/50, maka kemungkinannya berapa? Kemungkinan P-nya? 50. Kemungkinan P-nya sama dengan bisa 50, bisa 100 gitu ya. Bisa 150 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan siswanya cuma 80. Jadi tidak ada lain selain P-nya sama dengan 50, betul nggak?
Ya. Ya. Sekarang kita runut, apakah kalau P-nya 50 bisa menjawab pertanyaan ini? Saya pindah ke sini. 80 laki-laki, ini perempuan. Nah, kalau P-nya 50, L-nya berapa? P-nya 50. Iya. Yang punya berapa? 21 punya. Oke. Kalau P-nya 50, L-nya 30. Oke. Kalau kita gabung dengan yang ini, kita gabung dengan yang atas, yang 14 tidak ini punya, gitu ya. Oke. Yang ini yang punya 21. Jadi kalau digabung bisa nggak? Bisa. Iya, jawabannya C. Ini digabung ya. Gabung. Jadi untuk yang ini sendiri tidak sufisien. Jadi kalau digabung jawabannya bisa. Pak, emang kalau P-nya 100 nggak bisa? Kalau P-nya 100, jumlah siswanya kan 80. Masa Kan kalau P-nya 100, perempuannya 42, jadi banyak perempuannya ya, Pak? Iyalah, melebihi dari 80 kan jumlah siswanya nggak boleh. Jadi kemungkinannya hanya 1. Oleh perempuannya jumlahnya 50. Nah, kalau seandainya ini jumlah totalnya 200, nah berarti dua-duanya tidak sufisien. Ya. Karena perempuannya bisa 50, bisa 100 gitu ya. Oke. Karena ini tidak melebihi 100, maka jadi sufisien. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Nomor 2. Jika A lebih besar B, lebih besar C, lebih besar D, dan semuanya bilangan positif, apakah D-nya lebih kecil dari 4? Data yang pertama, seper A plus seper B plus seper C plus seper D, nilainya 1. Siapa yang sudah mencoba? Nah, ada kalanya itu pernyataan tentang sufficient test itu lebih mudah dengan merubah pertanyaan. Ada kalanya, saya tulis deh, ada kalanya sufficient test itu lebih mudah merubah yang dirubah cuma bentuknya aja ya, bentuk pertanyaan. Nah, ini apakah D lebih besar, lebih kecil dari 1/4, sedangkan datanya semuanya 1/4. Jadi kita ubah pertanyaannya begini. Ubah pernyataan. Boleh nggak yang ini? Kalau A lebih besar B, lebih besar C, lebih besar D, saya rubah jadi gini. Nah, seper D itu lebih besar dari seper C, lebih besar dari seper B, lebih besar dari seper A, lebih besar dari 0. Sama nggak pernyataan ini sama ini? Kalau ABCD-nya positif. Maksudnya merubah nilainya enggak? Enggak ya? Oke. Nah, berarti pertanyaan jadi gini, apakah
Pertanyaannya jadi gimana? Seper D lebih besar dari seperempat, gitu kan pertanyaannya jadi gini kan? Oke, paham sampai di sini? Oke. Kenapa sih saya rubah ini? Karena datanya dalam bentuk seper semua, gitu. Kita menyesuaikan dengan datanya. Biar apa? Biar mudah menyelesaikan. Oke, sekarang data yang pertama. Jika seper A ditambah seper B ditambah seper C ditambah seper D sama dengan 1, jadi ini syaratnya dua-duanya. Syaratnya ini dan ini. Maka dan seper D-nya paling besar ya, maka maksimum nilai seper D-nya berapa? Ya tentu saja 1 dibagi 4 per 4. Oke. Paham nggak sampai sini? Bingung. Oke, saya jelaskan lagi. Ada syarat seper D harus lebih besar dari yang lain. Oke. Dan seper D harus lebih besar dari yang lain. Dan jumlah keempat-empatnya adalah 1. Maka maksimum seper D harus seperempat. 1 dibagi 4. Oh, Iya kan? Logis nggak? Maksud logikanya nyambung nggak? Sambung, Pak. Oke. Nah, karena D-nya seperempat, maka bilangan yang lain itu ini minimum ya, bukan maksimum. Kembali Pak Mukti, nulisnya salah. Minimum. Maka bilangan yang lain itu lebih kecil dari seperempat, oke? Benar nggak? iya. Nah, maka dari keterangan ini pertama sufisien. Sekarang yang kedua. Nah, sebentar, Pak Mufti ambil angka yang warna yang mudah. Kemudian seper A-nya itu lebih besar dari seperempat. Kalau seper A-nya lebih besar dari seperempat, sudah pasti karena seper A-nya itu lebih kecil dari seper D, maka seper D pasti lebih besar dari seperempat. Oke. Yang nomor 2 tidak usah diperdebatkan lagi, ini sufisien. Sendiri-sendiri jawabannya. Oke. Oke, ada yang ditanyakan untuk yang di sini. Pak, itu yang pernyataan 1. Ya. Dengan yang lainnya kok bisa lebih kecil dari seperempat? Karena ada syarat ini, sepertinya paling besar. Oh, oke. Iya. Kalau sepertinya dianggap seperempat, berarti ini pasti lebih kecil dari seperempat. Karena ada syarat ini. Jadi pernyataan 1 itu digabungin dengan digabungan antara data 1 dengan data yang ditanyakan, kan gitu. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut. Kalau misalnya seperempat bukannya kalau ada syarat yang Bapak ubah itu nggak mungkin selain mereka sama ya Pak? Karena kalau misalnya nggak sama, lebih gede daripada D-nya. Oke, dicoba, boleh. Berapa D-nya maunya? Berapa Pak? Berapa D-nya maunya? Yang lebih kecil dari seperempat, berapa maunya? 1/8. Oke. Nah, kita coba ya. Nggak apa-apa. Misal seper D-nya sama dengan 1/8. Oke? Maka seper A, kemudian seper B, kemudian seper C-nya itu harus lebih kecil dari 1/8. Jumlahnya bisa 1 nggak?
Iya. Ya kan? Nggak bisa kan? Hmm. Iya, karena ada syarat ini. Karena ada syarat ini. Nah, oke. Logikanya nyambung? Oh, yang ngerti, Pak, ngerti. Iya. Oke. Kita lanjut. Nomor 3. Jika M dan N merupakan bilangan asli, apakah akar pangkat 3 dari M plus N kuadrat juga merupakan bilangan asli? Sepertinya ini masih mudah. Data yang pertama digabung dengan ini ya, akar pangkat 3 dari M plus N kuadrat itu sama dengan akar pangkat 3 dari M-nya saya ganti ini. N kuadrat N min 1 ditambah N kuadrat sama dengan akar N pangkat 3 min N kuadrat plus N kuadrat sama dengan akar pangkat 3 dari N pangkat 3. Sufisien ya? Iya. Oke. Yang kedua, M-nya sama dengan 2, maka akar pangkat 3-nya, M-nya saya ganti 2. 2 ditambah N kuadrat. Ini bilangan bulat nggak? Iya. Bilangan bulat nggak? Belum tentu lah. Berapa? N kalau N-nya 1, akar pangkat 3 dari 3, ini belum tentu ya? Belum tentu. Nah, kalau belum tentu itu berarti tidak sufisien. Jawabannya A. Pak, mau nanya dong. Oke? Yang pernyataan 1 itu kan jadi jawabannya N ya? Jawabannya ya N. Kan Berarti bilangan kita nggak asli. perlu dapat angka aja gitu? Nggak perlu dapat angka? Karena ada keterangan di sini, M dan N bilangan asli, pasti N-nya juga asli. Ya nggak? Oh. Ah, iya, kan ada salah di sini. M dan N merupakan bilangan asli. Kalau kita dapat N ya berarti bilangan asli juga. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi nggak? Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut. Nomor 4. TPS beraroma fisika. Kereta A berangkat dari Jakarta ke Semarang pada pukul 15.00 dan bergerak dengan kecepatan konstan 100 km per jam. 1 jam kemudian, ia lewati kereta B berpapasan dengan B yang melakukan perjalanan dari Semarang ke Jakarta dengan kecepatan konstan. Kita nggak tahu kecepatan berapa. Jika kereta B meninggalkan Semarang pukul 15.10, dan jika jumlah waktu perjalanan kedua kereta tersebut adalah 2 jam, pukul berapakah kereta B tiba di Jakarta? Pak Mukti ilustrasikan dengan gambar yang mudah. Misalkan ini Jakarta, yang ini Semarang, ya. Ini A-nya berangkat dari sini ke sana, kemudian kereta B-nya dari sini ke arah Semarang ke Jakarta. Ini kelajuannya 100 km per jam. Kemudian apalagi datanya. Oke, ketika sebentar, apalagi datanya selain itu?
Selain itu datanya apa lagi? Dari A dia bergerak dengan melewati B, melakukan kerja dengan pada pukul sebentar. Kereta A berangkat dari Jakarta ke Semarang, bergerak dengan kecepatan 1 jam. Oh ini ada satu. Kalau nggak ada itunya, oke di posisi ini P-nya sama dengan 1, gitu ya. Di posisi ini A-nya ada di sini, B-nya ada di sini. Nah, sedangkan B-nya, kalau ini 1 jam, berarti, bentar, sini pukul 15. Maksudnya pukul 3, 15.00. Di sini pukul 16.00. Sedangkan ini berangkat pukul 15.50. Berapa waktu perjalanan dari ini, B ke sini? Berapa? TB-nya sama dengan 10 menit. Betul ya? Dari sini ke sini sama dengan 1/6 jam. Gitu ya. Kita misalkan jaraknya adalah jarak dari sini ke sini adalah S. Oke. Di situ diketahui bahwa TA ditambah TB sama dengan 2. Oke. Kita punya S sama dengan P kali T. Oke. Maka Iya. T sama dengan T sama dengan S per T. Oke. Iya. Nah, untuk yang ini berarti S dibagi 100. Karena kecepatannya 100 ya. Untuk yang B, S dibagi P. Misalkan ini kecepatannya P. Sama dengan 2. Kita punya persamaan 1. Kemudian apa lagi? Kita bisa mendapatkan persamaan yang lain enggak? Nih, dari sini ke sini. Ini persamaan 1. Sekarang kita perhatikan kereta B. Kereta B itu berarti, ingat ini 1 jam berarti jarak dari sini 100 ya. Maka dari sini S min 100. S min 100 sama dengan E kali 1/6, persamaan 2. Nah, dapat nggak kita waktunya? Ya dapat lah. Ingat di bab ini kan kita nggak perlu menghitung ya, ada 2 persamaan dengan 2 variabel. Nah, T-nya ketemu. Gitu. Oke? T dapat. Oke. Dapat dengan 2 nilai T. Kan persamaan kuadrat jadinya. Oke? Ya. Oke. Jelas sampai di sini? Nah, sekarang data yang pertama. Karena ada 2 nilai T, maka jika ada keterangan dengan ini, maka jadinya sufisien. Kan T-nya berarti salah satunya punya B, salah satunya punya A. Kita tidak perlu menghitung, hanya menganalisis. Itulah sufficient test. Oke? Untuk pernyataan 1, ada yang ditanyakan ini. Karena ada 2 nilai T dan ada keterangan kereta B tiba di Jakarta sebelum kereta A. Nah, berarti kan salah satunya yang lebih kecil punya B atau punya A. Kita nggak perlu menghitung berapa. Gitu. Maka waktunya bisa ditentukan. Oke? Betul? Pak. Ya. Sekarang pernyataan yang kedua. Nah, kalau T-nya dapat, T-nya ada, maka S-nya bisa dicari. Jadi ini juga sufisien. D.
Sebentar, untuk yang pernyataan sendiri, ini dari data ini sendiri ya. Oke, jawabannya D. Oke, sendiri. Ini sorry, ini nggak perlu pakai P-nya. Nggak perlu pakai P-nya nggak sih? Oh, tidak perlu pakai P-nya tadi. Ini tidak perlu pakai P-nya. Kan ini variabelnya sama P aja kan? Oke, jawabannya yang D. Sendiri bisa. Jadi Pak Mukti ulangi sekali lagi bahwa di sufficient test itu kita hanya menganalisis, tidak perlu menghitung sampai detail. Kalau ini menghitung sampai detail, tentu saja lama ya. Ini persamaan kuadrat dalam bentuk S sama V dijadikan 2 persamaan. Ya, ada yang ditanyakan yang ini? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nomor 4. Nomor 5. Suatu segitiga berada pada koordinat kartesius. Kedua titik sudutnya adalah min 2,2 dan 3,2. Lalu titik yang ketiga X, Y, kita nggak tahu berapa. Berapakah luas segitiga tersebut? Siapa yang sudah mencoba? Siapa yang sudah mencoba? Oke, Pak Mukti ilustrasikan dengan koordinat kartesius biar mudah. Nah, ini ke sini, sumbu Y, ini sumbu X, oke. Kemudian titik yang pertama min 2,2, oke. Titik yang ketiga, misalkan ini 1,3,2. Oke, titik yang pertama ini, nah saya gambar garis deh. Ya, putus. Saya gambar garis lurus kanan, salah kaki. Oke, ini titik A, misalkan ini titik A, kemudian yang ini titik B. Oke. Nah, kira-kira ilustrasi gambarnya begitu. Dari data yang ada ya, pertanyaannya berapakah luas segitiga? Ada titik ketiga CX, Y. Kita jawab pertanyaannya. Data yang pertama itu Y-2, nilainya 1. Berapa nilainya Y yang mungkin? 3 sama? 1. 3 sama? 1. Oke. Jadi titik yang dimaksud itu berada di sepanjang garis itu. Di sepanjang garis ini. Garis Y sama dengan 3 dan garis Y sama dengan 1. Kamu digambar. Ada di sini dan ada di sini. Oke. Kita ambil titik sembarang. Misalkan titiknya di sini. Misalkan titiknya di sini aja. Oke. Misalkan titiknya di sini. Berapa luas segitiganya? Atau kita ambil sembarang. Misalkan titiknya ada di sini. Kan bisa di Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 1 ya. Ini 3, sini 1. Misalkan titiknya ada di sini. Nah, berapa luas segitiganya?
5 kali 1 bagi 2. Bentar. Untuk yang ini berapa luas segitiganya? Ya setengah alas kali tinggi ya. Jadi luas segitiganya dimanapun posisinya. Untuk yang ini juga setengah alas kali tinggi. Oke. Untuk yang ini luasnya berapa? Setengah kali 5 kali 1. Alasnya 5, tingginya 1. Untuk yang ini juga sama aja. Berapa luasnya? Setengah, alasnya 5, tingginya 1 juga kan? Nah, berarti data yang pertama sufisien. Jadi dimanapun posisi X-nya, itu luasnya selalu 2,5. Oke? Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Sekarang data yang kedua. Data yang kedua. Sudut pada koordinat ini 90. Kalau kamu digambar, ini min 2,2, yang ini 3,2. Oke. Kemudian X-nya dia 90. 90 itu bisa di mana aja ya? Bisa di sini. Oke. 90. Oke. Bisa juga jauh ke bawah sini. Jadi tidak tentu. Iya. Maka pernyataan yang kedua adalah tidak sufisien. Jawabannya yang A. Ada yang ditanyakan untuk soal nomor 5? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut. Sebentar, Pak Mungkin mau lihat dulu yang berapa. Ada 18. Oke. Nomor 6. Jika X, Y, dan Z adalah bilangan real, X plus Y min Z 4, dan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 8, berapa kan nilai X? Nah, kalian ingat identitas ini. Ini teori ya. Teori. Kalau A ditambah B dikuadratkan, itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah berapa? 2AB. 2AB. Oke. Sekarang kalau ada 3, A plus B plus C dikuadratkan, itu nilainya A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ditambah 2ABC. Hasil kali masing-masing. 2AB ditambah 2AC ditambah 2 yang belum adalah BC. Itu ya. Ini dasar teorinya. Oke. Sekarang kita selesaikan soalnya. Oke, sekarang saya ini data yang pertama. Ini menjabarkan datanya dulu. Kalau X plus Y min Z dikuadratkan, itu hasilnya X kuadrat plus Y kuadrat. Ingat, min dikuadratkan juga plus ya. Z kuadrat ditambah 2XY. Duanya saya keluarkan boleh ya. 2 dikali XY-nya positif. Oke. XZ-nya negatif. Negatif. Oke. YZ-nya juga negatif. Nah, gitu.
Oke ya. Nah, ini kan ada angkanya. Oke, sekarang untuk data yang pertama. Data yang pertama itu kita menggunakan min X kuadrat sama dengan YZ. Kita masukkan ke sini. 4 kuadrat sama dengan, ini nilainya 8. 8 plus 2XY. Oke, min XZ. Oke. Nah, YZ-nya saya ganti ini. Plus XX. Ininya saya ganti ini. Oke? Paham? Sampai di sini? Ya, paham, Pak. Oke. 16 sama dengan 8 ditambah 2. Ini kan ada X semua. Boleh nggak saya keluarkan? Sorry. Ini kan ada X semuanya. X. Berarti depannya X ditambah Y min Z. Betul? Betul, Pak. Nah, ini kan nilainya berapa? 4. Maka X-nya ketemu. Maka sufisien. Sekarang data yang kedua. Data yang kedua, kita masih menggunakan yang ini ya. Jadi 4 kuadrat sama dengan 8 ditambah 2 dikali XY min XZ. Nah, YZ-nya itu X kuadrat plus, ini tetap min ya, min X dikali X. Karena ini plus berarti ini tetap min ya. Oke. Jadi 16 sama dengan 8 ditambah 2X. Data yang ada adalah X-nya negatif. Benar ya? Min X plus Y min Z. Bisa dicari nggak? X-nya nggak bisa ya, karena ada 2 variabel, sedangkan ini datanya nggak ada. Yang ini tidak sufisien. Tidak sufisien. Jawabannya A. Ada yang ditanyakan di sini? Enggak, Pak. Lanjut. Nomor 7. Apakah keliling dari segitiga PQR lebih kecil dari 20? Coba dipikirkan dulu. Apakah keliling dari segitiga PQR lebih kecil dari 10? Boleh dong kalian mencoba dulu. Kamu mau minum dulu. Nah, seperti yang Pak Mukti sebutkan tadi, biar mudah, pertanyaannya jadi begini. Pertanyaannya bisa dirubah jadi begini. Apakah PQ ditambah PR ditambah QR lebih besar dari, lebih kecil dari 20, gitu ya? Nah, pertanyaannya diganti begini. Oke, dicoba dengan menggunakan data yang pertama.
Ada yang dapat clue-nya? QR itu min PR sama dengan 10. Saya rubah ke sana. QR sama dengan PR ditambah 10. Nah, dengan data ini apakah sisi-sisinya dijumlah lebih kecil dari 10? Masih ingat nggak syarat segitiga? Gimana, Pak? Yang ditambah-tambahinnya, Pak. Iya, syarat segitiga. Oke, apa itu syarat segitiga? Sisi terpanjang itu harus lebih kecil dari dua sisi yang lain. Oke? Iya. Itu syarat segitiga. Nah, kalau salah satu sisinya lebih besar dari 10, ini kan artinya salah satu sisinya lebih besar dari 10, betul? Oke? Maka tidak mungkin ininya sebentar saya tulis. Jika salah satu sisinya lebih besar dari 10, maka tidak mungkin kelilingnya sama dengan 20, benar nggak? Oke? Ya. Kenapa saya menggunakan sama dengan? Kenapa? Nah, sekarang tinggal kita cari apakah lebih kecil atau lebih besar. Nah, kalau jawabannya lebih kecil bisa, lebih besar bisa, jawabannya nggak mungkin. Oke? Atau langsung aja deh, kelilingnya tidak mungkin lebih kecil dari 20, langsung aja ya. Kenapa harus lama-lama? Jadi satu aja bisa. Maka kelilingnya tidak mungkin lebih kecil dari 20. Oke? Sufisien. Ada yang ditanyakan? Pernyataan 1. Enggak, oke. Sekarang? Belum, Pak. Oh, belum, oke. Nah, nomor 2, luasnya sama dengan 20. Nah, ada syarat di segitiga juga ini berlaku ini. Keliling itu selalu lebih besar dari luas. Perlu dibuktikan enggak? Jadi kalau kalian tahu syarat itu nggak usah membuktikan. Keliling itu selalu lebih besar dari luas. Jadi jawabannya D. Mau dibuktikan enggak? Saya buktikan secara kasar deh, gini deh. Misalkan ini alasnya ini, tingginya ini. Boleh, Pak, boleh. Boleh katanya cakap. Kalau alasnya 80, tingginya berapa biar luasnya 20? Tingginya seperlapan ya? Setengah alas kali tinggi. Jangan di situ. Setengah kali 80 kali T sama dengan 20, berapa T-nya? 1/4. Oke. Ini kelilingnya berapa? Coba ini aja 80, ini lebih besar dari 80. Oke. Oke, ini bukti pertama. Nah, bukti yang kedua itu jadi kalau semakin panjang ini, kelilingnya semakin panjang ya. Nah, di sini kita dapat keliling minimum itu terjadi saat segitiganya sama sisi. Oke. Nah, sekarang kita cari aja keliling minimum ya.
luasnya 20. Misalkan, bentar, ganti warna, biar jelas. Misalkan ini, oke. Ini panjang sisinya sama. Misalkan A. Ini A, ini A. Maka sini 60 derajat ya. Oke. Maka luas sama dengan 20, itu sama dengan setengah A kuadrat kali sin 60, setengah akar 3. Oke, maka A-nya sama dengan 80 per akar 3. Nah, coba dibuktikan nilai A-nya apakah itu 3A-nya apakah lebih besar dari itu? Pakai kalkulator boleh. Siapa mau mencoba? Kalau itu terbukti berarti pernyataan ini terbukti. Sorry. Ini kalau kayak gini, maka 3A-nya berapa? Keliling 3A ya? Coba Bapak buktikan. Maka 3A-nya lebih besar. 20, sekian-sekian. Oke? Jadi terbukti. Keliling selalu lebih besar dari luas. Ada yang ditanyakan di sini? Enggak. Oke. Yang lain, ada yang ditanyain nggak? Aimu ada nanyain nggak Aimu? Aimu kan orangnya kan paling penasaran. Oke, lanjut. 8. 1 kilogram loe itu campuran logam, mengandung X kilogram tembaga dan Y kilogram timah. Jika harganya itu $M per kilogram dan M sama dengan 6,5 X ditambah 8,5 Y, apakah X lebih kecil dari 0,8? Dicoba dulu yuk, kayaknya sederhana. Ayo dicoba dulu, sepertinya sederhana. Nomor 1, sufisien enggak? Saya bukan, Pak. Saya bukan ya. Kayaknya sendiri-sendiri bisa deh. Bisa enggak ya? Oke, kita coba aja. Kayaknya kalau dilihatin aja susah. Dari pernyataan sini, itu kita dapat 1 kilogram mengandung X dan Y. Berarti X ditambah Y sama dengan 1. Betul ya? Nomor 1. Nomor 1, Y itu lebih besar dari 0,15. Ini berarti Y sama dengan 1 min X, gitu ya. Maka 1 min X lebih besar dari 0,15. Maka ini pindah ke sana berapa? 0,85 lebih besar dari X. Sufisien nggak? Dengan pernyataan ini, apakah X lebih kecil dari 25?
Kalau pernyataannya iya sufisien, kalau tidak juga sufisien. Kalau yang X-nya lebih kecil dari 0,85 sufisien nggak? Sufisien. Coba dipahami. Kalau jawabannya iya, sufisien. Kalau jawabannya tidak, juga sufisien. Yang tidak sufisien itu tidak tentu. Kalau ini kan artinya bisa lebih besar atau lebih kecil. X-nya bisa nggak? X-nya bisa nggak? 0,83. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak X-nya 0,6? Bisa nggak? Kan ini lebih besar dari ini, satunya lebih kecil. Jadi ini tidak sufisien. Paham maksudnya? Oh, paham, Pak. Iya, jadi hati-hati soal sufisienitas. Nah, kalau lebih kecil, itu kan bisa 0,83. Ini lebih besar. Yang 0,6-nya lebih kecil. Berarti tidak sufisien. Pernyataan yang kedua. M itu lebih besar sama dengan 7,3. Ya tinggal dimasukkan aja ya. 6,5X ditambah 8,5Y lebih besar dari 7,3. Sedangkan Y-nya 1 min X. 6,5X ditambah 8,5 dikali 1 min X. Ada sama dengannya. Lebih besar sama dengan 7,3. Berapa tuh? X-nya dulu. Ini dikurangi ini 2. Saya pindah ke sana ya. 2X. Kemudian 8,5 dikurangi 7,3 berapa? 1,2. 1,2. Maka X-nya lebih kecil sama dengan 0,6. Nah, ini sufisien enggak dengan yang ini? Nah, ini udah pasti lebih kecil ya. Nah, ini baru sufisien. Karena X-nya udah pasti lebih kecil dari ini. Tidak ada dua kalimat iya atau tidak. Jawabannya yang B. Benar, ini saya tulisin iya dan tidak biar kalau melihat rekaman bisa. Ini berarti jawabannya tidak. Ini jawabannya iya. Itu tidak pasti ya. Oke, ada yang ditanyakan untuk yang ini? Pak, tadi yang nomor 1 kenapa nggak sufisien, Pak? Nah, ini barusan saya tulis. Jadi kalau X lebih kecil dari 0,85, itu X-nya bisa 0,83. Bisa nggak? Bisa. Bisa 0,6, bisa nggak? Bisa. Nah, kalau X-nya 0,83 dibandingkan dengan ini lebih besar. Dibandingkan dengan ini jawabannya tidak. Tapi kalau dibandingkan dengan ini jawabannya iya, bisa iya dan tidak, makanya tidak sufisien. Iya, gitu maksud. Oke, Pak. Kalau yang ini lebih kecil dari 0, berarti sudah pasti lebih kecil dari 0,8. Jadi kalau ada kata ini, kalau pernyataannya apakah, itu jawaban iya juga sufisien, jawaban tidak juga sufisien. Oke? Yang nggak sufisien itu apa? Bisa iya, bisa tidak. Nah, itu tidak sufisien. Oke? Ya, gitu ya. Lanjut. Nomor 9. Bilangan bulat N dipilih secara random dari himpunan M. M kecil diambil dari himpunan M besar. Dan
N kecil diambil dari himpunan N besar. Himpunan M dan N memiliki three distinct positive integers. Apa artinya distinct positive integers? Bilangan bulat berbeda. Iya, memiliki 3 bilangan bulat berbeda. Jadi M dan N itu anggotanya 3 bilangan bulat yang semuanya berbeda. Tapi M dan N bisa sama, gitu maksudnya M saja itu 3 bilangan bulat berbeda dan N saja 3 bilangan bulat berbeda. Yang ditanyakan, apakah berapa probability bahwa M kali N sama dengan N? Saya jabarkan pertanyaannya dulu. Nah, kalau M dikali N sama dengan M, itu artinya N-nya sama dengan 1. Oke? Ada nilai lain nggak? M-nya sama dengan yang bulat. N-nya sama dengan, N-nya sama dengan 1, jadi M sama dengan M, gitu ya. Kalau ini ada pilihan lain nggak? M-nya berapa? 0 lah. 0. Iya. Jadi ini tidak diambil ya. Ini karena 0 bukan, sebentar, Pak Menteri tanya, 0 itu bilangan positif atau negatif? Netral. Netral. Enggak, aku nanya bilangan positif atau negatif, bukan netral. Hah? Positif. Hah? Positif. Ada yang bilang negatif. Sekarang kembali saja deh. Apa sih definisi bilangan positif? Bilangan positif adalah bilangan yang lebih besar dari 0. Jadi 0 bukan positif karena lebih besar, nggak ada tanda sama dengannya. Bilangan negatif adalah bilangan yang lebih kecil dari 0. Artinya 0 juga bukan negatif. Jadi bukan negatif maupun positif. Jadi yang diambil hanya ini saja. Oke. Yang 0-nya nggak dipakai maksud. Oke, data yang pertama. Probabilitas bahwa MN dikali N sama dengan sepertiga. M dikali N sama dengan N. Maka N-nya sama dengan 1. Oke? Dan M-nya nggak ada yang lain ya? Yang satu apanya? M-nya. Bentar. Salah tulis. Kurang kaki 1. M-nya sama dengan 1. Jadi di himpunan M itu ada ini, ada 1, ada P, ada I. Dengan himpunan N itu belum tahu. Belum tahu, maksudnya belum tahu apa sih? Bisa A, bisa B, bisa C, gitu ya. Maka probabilitasnya berapa? Peluangnya berapa? Tidak bisa ditentukan ya. Oke? Tidak bisa ditentukan. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu M plus N sama dengan 2. Kalau M dan N adalah bilangan asli, maka berapa nilai M dan N-nya? Nggak ada lain selain M sama dengan 1 dan N sama dengan 1. Oke? Dengan demikian, M itu himpunannya adalah 1PI. Sedangkan N itu himpunannya juga 1BC gitu. Kita nggak perlu itu.
Nah, berapa probabilitas terambilnya 1 dan 1? Maka probabilitasnya adalah 1/3 dikali ngambil 1/3, yang ini ngambil 1/3 dikalikan dengan 1/9. Jadi ini sufisien. Yang ini tidak. Oke? Kalau misalnya yang pernyataan 1/3 bukannya N-nya udah pasti nggak ada satunya, Pak? Karena yang ditanyakan probabilitas ngambil dua-duanya, bukan hanya N saja, bukan hanya M saja. Maksud saya kalau itu MN-nya sama dengan N, berarti M-nya udah pasti 1. Terus Ya. probabilitasnya 1/3, kalau dianggap N-nya itu udah pasti bukan 3, udah pasti bukan 1, gimana, Pak? Kan di sini N-nya harus 1. Oh iya. Iya. Kalau di pernyataan 1 saja nggak tahu berapa. Oke? Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Itu tadi diralat ya, satunya hilang yang di PDF. Ini ada satunya, 190. Oke, disimak dulu, maksudnya Pak Bukti minum dulu. Di antara pengunjung sebuah pameran buku, 250 orang adalah siswa SMP dan SMA, dan 190 diantaranya perempuan. Jika terdapat 40 siswa SMA, berapakah jumlah pengunjung siswa SMA yang perempuan? Kata yang pertama, jumlah pengunjung siswa SMP laki-laki 135 orang. Boleh deh, coba dulu. Kamu bernafas deh, barang 1 menit. Ada yang punya bayangan menyelesaikannya? Cuma bayangan aja loh, nggak nanya sampai hasil. Kalian pernah dengar metode ini nggak? Kalau pakai diagram Venn bisa nggak nih, Pak? Oh, boleh. Pakai diagram Venn boleh. Tapi Pak Mukti mau memperkenalkan metode baru. Metode, bentar, lupa namanya. Metode matriks ganda. Oke, yang mau mencoba pakai diagram Venn dicoba dulu. Cuma di situ ada SMP, ada SMA, ada perempuan, ada laki-laki. Gimana pakai itunya diagram Venn? Kebanyakan variabel yang malah. Kebanyakan. Oke. Kalau metode matriks ganda ini begini. Lebih sederhana daripada diagram Venn. Saya buat tabel begini. Oke. Nah, di sini itu di sini laki-laki. Laki-laki. Di sini perempuan, oke? Yang di sininya SMP boleh, SMA boleh. Yang di sini SMA. Nah, di sini totalnya. Coba perhatikan, nanti mudah kalau pakai metode matriks ganda. Ini totalnya, sini juga totalnya. Oke.
Totalnya ada berapa? Nah, di sini total dari kesemuanya adalah 250. Oke. Kemudian yang diketahui, di antaranya yang datang 190-nya adalah perempuan. Nulisnya di mana? Ya, total perempuannya ada 190. Oke, kemudian apa lagi? Jika terdapat siswa SMA, jika terdapat 40 siswa SMA, berarti di sini 40. Oke. Kan totalnya 40. Ya. Nah, yang ditanyakan ini di mana? Berapakah jumlah pengunjung siswa SMA yang perempuan? Nah, ini ditanyakan. Nah, berapa nilai X-nya? Paham sampai sini? Ini data yang di atas. Kita lanjutkan dengan data selanjutnya. Data selanjutnya itu yang pertama, jumlah pengunjung siswa laki-laki adalah 135. SMP laki-laki 135. Nih, ya. 135. Bisa nggak kita dapat X-nya? X itu bisa didapat kalau di sini dan di sini ada. Jadi kalau di sini ada, maka 190 dikurangi ini, gitu ya. Kalau di sini ada, maka 140 dikurangi ini. Oke? Oke? Nah, berarti ini tidak sufisien. Sekarang data yang kedua. Data yang kedua, jumlah pengunjung siswa laki-laki 60. Nah, di sini 60. Bisa nggak X-nya dicari? Tidak juga. Enggak. Iya. Nah, itu namanya metode matriks ganda. Jadi X bisa dicari kalau ininya ada ya salah satunya ya. Ini kebetulan dua-duanya nggak ada. Pak, Ya. kenapa nggak bisa 250 dikurang 40 terus dapat siswa SMP-nya, Pak? Sebentar. Oke, pernyataan bagus. Siswa SMP-nya, oh iya betul, Pak Mukti yang nggak teliti. Sebentar ya, berarti yang satu dulu. Terima kasih atas koreksinya. Yang satu dulu ya, kita coba. Kalau di situ 210, maka di sini berapa di sini? Berapa di sini? 210. Oke. Kalau sini 210, oke betul. Yang satu sufisien. Ini berarti sini berapa? 210. Berapa nih? 85. 85. Oke. Kita nggak butuh hasilnya ya. Ini sufisien. Oke. Terima kasih koreksinya. Berarti ini sufisien. Sekarang data yang kedua saja. Jadi ini tadi nggak ada dulu ya. Ini ternyata bisa dicari dari ini. Sebentar, ada yang chat. Oh, 5. Kan nggak perlu tanya saya. Oke, sekarang kalau di sini ada, di sini bisa nggak? Bisa ya, maka X-nya bisa dicari ya. Maka kalau di sini 60, maka di sini berapa? Udah langsung aja lah, ini juga sufisien. Oke, jawabannya B. Sendiri-sendiri bisa. Tapi totalnya itu lebih kecil tuh nggak apa-apa ya Pak kalau di metode ini? Sebentar, ini kan kita menjawab nomor 2 kan berdasarkan ini ya. Berdasarkan 1 ya, kan harus berdiri sendiri. Nah, itulah yang dibutuhkan ketelitian. Oke, untuk data yang kedua sendiri, kita gambar sendiri deh biar teliti. Yang kedua berarti ingat yang kedua nggak ada hubungan sama yang satu dulu ya. Ini L, ini P, ini SMP, ini SMA. Data yang ada hanya sini 250, kemudian sini 190, kemudian 40 siswa, 40 gimana?
Ini 40, ini X. Oke. Sekarang dengan menggunakan yang ini saja. Jumlah pengunjung siswa laki-laki adalah 60. Ini 60. Bisa nggak dicari X-nya? Nggak bisa ya? Bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Enggak. Karena yang data yang ada kan cuma sini 210. Oke, tadi ini kita menjawab karena ada hubungannya sama ini. Jadi hanya satu saja. Mau nanya, Oke, itu berarti kalau misalnya pakai metode ini totalnya lebih kecil dari data yang di pernyataan nggak apa-apa ya Pak? oh, nggak boleh dong, harus sama. Ini kemungkinan karena memang sendiri dipisah-pisah, jadi datanya lain. Oke. Iya. Kan untuk menjawab dua sendiri kan harus lepas dari satu ya. Makanya tadi Pak Mukti kurang teliti karena masih dihubungkan sama ini. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ada nggak? Lanjut ya. Nomor 11. Dipahami dulu maksudnya. Pada diagram koordinat kartesius XY plane, region R consists of point X and Y. Oh, itu tentang pertidaksamaan. Coba dulu boleh. Jadi daerah pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih kecil sama dengan 6. Apakah titik R dan S berada pada daerah tersebut? Gitu. Saya bantu dengan ilustrasi gambar. Biasanya gambar bisa memudahkan kita ya. Ini kalau X-nya 0, Y-nya 2, betul ya? Enggak bingung kan gambar daerah begini kan? Kalau Y-nya 0, X-nya 3. Oke. Nah, kita gambar garisnya. Nah, berarti daerahnya adalah yang ke sana ya, karena lebih kecil sama dengan. Tidak saya arsir biar nggak ribet, saya kasih tanda panah aja. Daerahnya yang ke sana. Nah, sekarang dengan data yang pertama. Bisa nggak menjawab pertanyaannya? Dengan data yang pertama, ingat R itu mewakili X, S itu mewakili Y, berarti 3X plus 2Y sama dengan 6. Nah, kita gambar garisnya. Garisnya ini ya, gantian. Sini 3, ini 2. Kita tarik garisnya. Nah, tuh. Apakah titik yang berada di sepanjang garis biru itu berada di sini? Ada yang iya, ada yang tidak. Ada yang iya, ada yang enggak. Nah, berarti sufisien enggak? Ya tidak, karena ada yang iya dan tidak. Iya, tidak sufisien. Oke, sekarang data yang kedua. Data yang kedua sini deh. Kalau R lebih kecil dari 3R, lebih kecil dari 3, itu sama aja pernyataannya dengan berapa? R lebih kecil sama dengan 1. Betul? Iya. Nah, kita dapat R itu Y ya. Y lebih kecil sama dengan 1, dan X-nya lebih kecil sama dengan
2. Nah, kita gambar. Y-nya lebih kecil sama dengan 1. Nah, di sini. Pakai garis biar bagus. Oke. Kemudian R-nya lebih kecil sama dengan X-nya lebih kecil sama dengan 2. Berarti di sini. Oke. Daerahnya ini. Saya arsir ya. Oke. Ini udah pasti nggak? Ada iya, jawabannya iya dan tidak, atau hanya iya saja atau tidak saja? Nah, kita ngecek titik ini ya. Oke. Kita ngecek titik ini. Kita cek titik itu. Karena kita gambarnya kan sembarangan ya. Nah, kita masukkan 2X plus 3Y sama dengan 6. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 2X. Sorry. Ini kan X-nya 2 ya. Pak Murti kebalik ya. S itu kan Y. Oke, sebentar. Salah gambarnya. Yang ini loh kebalik loh. R itu kan X, jadi X-nya, jangan pakai warna itu. X-nya lebih kecil sama dengan 1, Y-nya lebih kecil sama dengan 2. Nah, gitu dong gambarnya. Ini 1 ke sana. Oke. Y-nya lebih kecil dari 2. Nah, ini nggak perlu membuktikan. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Kelihatan? Yang di atas yang ini. Ya? Iya. Yang di bawah yang ini. Nah, berarti tidak sufisien juga. Oke. Yang ini juga tidak sufisien. Jawabannya E. Ada yang ditanyakan di sini? Enggak, Pak. Lanjut. Nomor 12. Diberikan 5 buah bilangan asli, X, X,7, 2X, Y, kemudian Y per 5, yang memiliki sepasang bilangan kembar. Jadi di antara 5 bilangan itu ada 2 yang sama. Dan bilangannya bilangan asli ya. Berapakah rata-rata kelima bilangan tersebut? Data yang pertama. Data yang pertama, X tidak sama dengan 5. Ini bisa berapa saja ya? Bisa berapa saja. Sudah kelihatan tidak sufisien. Kemudian data yang kedua. Data yang kedua itu 4Y ditambah 12 sama dengan 12Y plus 12. Maka Y-nya berapa tuh? Y-nya berapa nih? Berapa Y-nya? Halo? Oh ya, Pak. Ya 0 lah, orang ini 4Y sama dengan 12Y, Y-nya 0. Dengan demikian, data yang ini Y-nya saya ganti 0.
Jadi datanya X, kemudian X plus 7, kemudian 2X, kemudian 0, kemudian 5. Gitu ya. Nah, apakah ini bisa dicari rata-ratanya dengan syarat ini, memiliki sepasang bilangan kembar. Nah, coba dipikirkan. Bisa ya, Pak? Hah? Bisa nggak? Kayaknya enggak, Pak. Hah? Kalau ada dua kemungkinan nggak bisa. Kalau satu kemungkinan bisa. Oke, kita cek saja. Kalau yang kembar, yang pertama adalah ini. Mana ya? Kita cek semuanya lah. Misalkan X ditambah 7 sama dengan 2X. Oke? Maka X-nya sama dengan 7. Sebentar, ada yang ngecek. Pak, bukannya 6. Kan 6 kali 2, 12. Ini kan 6 kali 2, 12. Tuh. Oh iya, ini 6 ya, tapi sama aja sih. Nggak ada jawabannya. Benar, maksudnya oke. Kamu itu salah di sini loh. Itu 6 bukan 12. Tapi tetap aja Y-nya 0. Ini 6Y maksudnya. Oke, lanjut. Misalkan yang sama ini dan ini, maka X-nya 7. Ada kemungkinan lain? X sama dengan 2X, maka X-nya sama dengan 0. Ada kemungkinan lain? X-nya sama dengan ini, sama ini ya, 5. Oke, saya tulis di sini. Kan kalau X-nya sama 5, kembar sama ini. Ada kemungkinan lain? Udah enggak. Udah enggak, oke. Jadi X-nya bisa 7, bisa 0, bisa 5. Nah, kalau 0 nggak mungkin, karena dia bilangan asli. Tuh, ada kata-katanya asli. Oke. Sebentar, nyilangnya jangan pakai itu. Nyilangnya pakai tanda merah. Oke. Jadi kemungkinannya 5 dan 7. Bisa nggak dicari rata-ratanya? Bisa. Ya, nggak bisa dong, kan ada 2 kemungkinan. Kan harus pasti. Tapi kan 5 bukan yang nggak boleh. Nah, kalau digabungkan, makanya ini dilangan dulu. Oh iya. Ingat-ingat ya. Iya. Kalau 2 saja tidak sufisien. Ya betul. Ini apa pikirannya jauh ke depan. Tidak sufisien. Nah, kalau baru digabung baru bisa gitu. Kalau digabung sufisien. Karena tidak boleh sama dengan 5, berarti X-nya hanya 7. Oke, betul. Pikirannya jauh ke depan. Cek ya. Jadi Pak Mukti ingatkan sekali lagi, kalau ketika menjawab dengan data 2, lupakan dulu yang 1. Gitu. Ya, nggak terasa udah setengah 9 baru sampai nomor 12. Kita lanjutkan sampai 15 ya. Iya, Pak. Nanggung. Karena Pak Mukti ada acara lagi nih. Kita lanjutkan sampai nomor 15. Ini ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, lanjut. Nomor 13. Dalam sebuah barisan tertentu, masing-masing suku, yang maksudnya suku tersebut dimulai dari suku ketiga, adalah hasil gali dari suku sebelumnya. Jadi, kalau saya tuliskan UN itu sama dengan UN-1 dikali UN-2, gitu ya. Hasil kali 2 suku sebelumnya. What is the difference between yang ditanyakan?
Yang ditanyakan berapa U6 dikurangi U3. Nah, ini pertanyaannya. Oke. Sekarang kita jawab dengan kata yang ada. Data yang pertama adalah jika first term is equal to suku pertama itu nilainya 8 kali suku kedua. U1 itu sama dengan suku pertama equal to X time, berarti yang dimisalkan suku keduanya dulu. Misalkan suku keduanya X, maka suku pertamanya sama dengan 8X. Gitu ya? Oke? Suku Iya, ketiga Pak. berapa? Suku ketiga 8X kuadrat. 8x kuadrat. Oke. Suku keempat 8x pangkat 3. 64 dong. Kan dikalikan ini ya, oke. 8X pangkat 3. Suku kelima 64x pangkat 5. 64X pangkat 5. Suku keenam 5. 8 pangkat 3 gitu aja ya. 8 pangkat 3 X pangkat 8. 8. Oke. Yang ditanyakan U6 min U3 sama dengan 8 pangkat 3 X pangkat 8 dikurangi 8X kuadrat. Benar ya? Oke? Benar, Pak. Oke. Sama dengan 8X kuadrat dikali 8x pangkat 4. 8x pangkat 8 8 kuadrat kuadrat kali X pangkat 6 X pangkat 6 dikurang min 1. 1. Berapa itu nilainya? Sufisien nggak? Nggak ngerti ya? Jadi tidak sufisien. Belum. Iya. Ini tidak sufisien. Oke. Sekarang pernyataan yang kedua. Suku keempatnya equals to 1. Jadi U4 itu sama dengan 1. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, kita coba. Mungkin pakai ini dulu deh. Mungkin pakai ini dulu. Misalkan U1-nya, sama dengan X, U2-nya sama dengan Y, U3-nya sama dengan XY, gitu ya. U4-nya sama dengan XY kuadrat, oke. U5-nya sama dengan X kuadrat Y pangkat 3, U6-nya sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 5. Betul? Betul. Oke. Kemudian ganti warna. U6 dikurangi U3 itu sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 5 dikurangi XY. Oke? Sama dengan XY dikali X kuadrat Y pangkat 4 min 1. Oke? Di sini diketahui bahwa suku keempatnya itu nilainya 1. Ini sama dengan 1. Berarti XY 1 kuadrat min 1. Nah, bisa tuh dicari nilainya 0. Jadi jawabannya B.
Ada yang ditanyakan? Enggak, Pak. Oke, jelas ya. Tapi kalau pakai 8 kayaknya nggak kelihatan ya, ini hasilnya 0 ya. Pakai X kelihatan. Ini dimasukin, ini kan kuadrat tadi. Tapi sebenarnya bisa sih. Mana ini tadi U4-nya. Ini kan hasil ini kuadrat ya. Betul ya? Benar nggak? Kalau ini nilainya 1, berarti ini 1 kuadrat. Hasilnya 0 juga. Oke, nggak apa-apa, biar jelas. Lanjut. Nomor 14. Pada gambar di samping, titik D adalah, titik D berada pada garis AC. Berapa besar sudut BAC? Pertanyaannya, berapa besar sudut BAC? Ini X nilainya berapa? Data yang pertama. Data yang pertama, sudut BDC sama dengan 60. Ini 60. Bisa nggak dapat X-nya? Kok 60 di situ dong? Di sini dong. Salah nulis. Pantesan harus mikir. Sini 60 ya. Ingat ini X ditambah. Nulisnya jangan di situ dong. 40 ya? Ya betul. X ditambah 20 itu nilainya 60, maka X-nya 40. Oke, sufisien. Sekarang data yang kedua. Titik geser BAC. BAC lebih kecil daripada BCD. Misalkan sini Y, maka pernyataannya X lebih kecil dari Y. Bisa nggak? Enggak. Bisa sembarang ya, ini tidak sufisien. Jawabannya A. Lanjut. Lanjut ya. Nomor 15. Titik P berada di dalam segitiga ABC. Yang ditanyakan, apakah segitiga ABC sama sisi, equilateral? Data yang pertama, titik P, equidistance. Apa itu equidistance? Jaraknya sama. Berjarak sama terhadap titik A, B, dan C. Nah, coba dibayangkan, kalau equidistance, apakah ABC sama sisi? Bisa jadi ya, Pak? Hah? Bisa jadi. Nah, Bisa kalau bisa jadi, sufisien nggak? Kok bisa jadi, kok sufisien? Bisa jadi, ya nggak dong. Sufisien itu bisa ya atau tidak, gitu. Kalau jawabannya juga bisa ya, bisa tidak, berarti tidak sufisien lah. Berarti ini harus dibayang-bayangin gitu, Pak. Nah, oke. Kita buktikan. Cara membuktikannya gini, biar valid. Nah, kalau equidistant, boleh nggak ini titik P-nya adalah pusat lingkaran dan titik ininya ini ya. Kayak kita gambarkan dengan lingkaran biar ini kelihatannya gampang. Kalau equidistant, berarti titik P-nya merupakan pusat lingkaran ya. Oke, kita lihat kemungkinannya. Kita lihat kemungkinannya. Bisa nggak gambarnya titik A-nya di sini, titik B-nya di sini, titik B-nya di sini, gitu. Kita gambar. Kalau dengan ilustrasi, ini deh, melihatnya gampang. Oke. Nah, ini kan equidistant. Sini R, sini juga R. Oke. Ini tidak sama kaki, tapi bisa juga kan sama kaki kan?
Iya. Nah, berarti tidak sufisien. Tidak sufisien. Karena bisa iya, bisa tidak. Kecuali jawabannya iya saja atau tidak saja. Itu berarti sufisien. Oke. Kita lanjut. Data yang kedua. Segitiga ABC mempunyai two different lines of symmetry that pass through P. Mempunyai dua sumbu simetri yang melalui titik P. Kita buktikan. Oke. Nah, dia memiliki sumbu simetri di sini. Ini dari sini sumbu simetri, dari sini simetri, oke. Dengan sini 90 derajat. Ingat kalau simetri kan berarti memotong sama panjang ya. Kemudian dari sini juga simetri. Dari sini ke sini juga simetri, oke. Ini titik P-nya. Sama sisi nggak segitiga yang biru? Iyalah. Segitiga ABC sama sisi. Sama sisi. Nah, kan yang ditanyakan sama sisi. Kecuali kalau satu saja, dia sama kaki. Jadi jawabannya B. B. Ya. Kita lanjut nggak ya? Kita lanjutlah, selesaikan lah. Biar sampai, mau nggak? Boleh Pak, boleh. Nah, boleh. Oke, kita selesaikan. Sampai selesai. Mas Yuto kan, ya, udah banyak yang berkurang. Mungkin ada cara mereka. Ya, sudah kita selesaikan. Nomor 16. Bilangan D, N, dan P adalah bilangan bulat positif, bilangan asli. Sedemikian sehingga D-nya lebih kecil dari N. Dan N bukan merupakan perpangkatan dari D. Apakah D bilangan prima? Oke, syaratnya kita tulis di sini. D lebih kecil dari N, dan N itu tidak sama dengan P pangkat K. Ini artinya not the power of D. Kok tulisnya P sih? D. Nah, oke, data yang pertama. N has exactly 4 factors, and D is factor of N. Jadi N itu mempunyai 4 faktor. Salah satunya D. Salah satunya D. Oke. Jadi kalau saya tulis N itu sama dengan, ingat faktor suatu bilangan pasti 1 ya. 1 B sama bilangan lain. A kemudian sama N. Benar nggak? Benar. Maksudnya paham ya? Sebentar saya tulis. A sama N. Gitu ya? Iya. Nah, dari sini bisa menjawab nggak? Apakah D bilangan prima? Belum tentu ya? Oke. Tidak sufisien. Sekarang pernyataan 2 saja. D itu sama dengan 3 pangkat P ditambah 2.
Bilangan prima nggak 2 saja? Iya. Hah? Yakin? Kalau P-nya 1 berarti 5, P-nya 2, 13, P-nya 3, 29, P-nya 4, 83, P-nya 5. Kalau P-nya 5 bukan prima ya, kan genap ya. 3 pangkat 5 tambah 2 sama dengan 24. 3 tambah 2, habis dibagi 5. Oh iya. Oke. Jadi sendiri tidak. Nah, sekarang kalau digabung, bagaimana? N itu merupakan faktor dari N itu memiliki 4 faktor. Sedangkan D adalah faktor dari N. Oke? Berarti kalau faktor dari N itu pasti bilangan prima ya. Oke. Nah, di sini D-nya kalau digabung itu berarti D-nya tidak mungkin sama dengan 1. Oke? Benar nggak? Iya, benar. Maka D adalah prima. Kenapa D prima? Karena D adalah faktor dari N. Oke? Oke ya. Iya, iya. Jawabannya apa digabung? C. C. Pak masih kurang ngerti yang D-nya sama dengan prima itu tadi. Oh, karena D faktor dari N kalau digabung. Faktor dari N. Nah, N memiliki 4 faktor, itu bisa begini atau bisa D kuadrat. Gitu. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama belum ditulis. Jadi bisa begini, N-nya bisa 1 dikali D kuadrat dikali N. Nah, kalau ini 4 bilangan berbeda, maka ingat faktor itu adalah bilangan prima ya. Iya. Faktor terkecil. Jadi kemungkinan yang ini D-nya pasti prima. Jadi kemungkinan kedua itu nilai A-nya ini juga D juga. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nomor 17. Peter went to a store to buy pen. Small pen. Cat ukuran kecil harganya $30 dan yang lebih besar harganya $80. Berapa jumlah cat kaleng kecil yang dibeli oleh Peter? Dicoba dulu. Kamu sih timbang dulu. Dapat nggak? Dapatkah 220 itu sama dengan 30 kali yang kecil gitu ya, ditambah 80 kali yang besar. Ini kaleng kecil, ini kaleng besar. Nolnya saya coret deh biar kelihatan gampang. Oke. Nah ini udah pasti belum? Kalau udah pasti jawabannya ya.
Udah ya, Pak. Belum. Hah? Udah berapa nilai K-nya yang pasti? Udah pasti besarnya maksimal 2. Oke. Nggak boleh maksimal. Kalau maksimal nggak pasti. Besarnya B-nya sudah pasti 2 dan K-nya 2. Ini, oke. Ini udah pasti K-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan 2. Kan 11 dikali 2, 22. Yang ini sufisien. Sekarang yang 2 sendiri. Jangan lupakan yang nomor 1. Nggak cukup kayaknya. Peter, vote for Ken to Ken. Ya, ini enggak, sudah kelihatan lah ya, nggak usah dibahas. Kurang. Iya, tidak pasti. Oke, berarti tidak sufisien. Jawabannya A. Lanjut. Nomor 18. Each of 3 students, ada 3 orang siswa, diberi 15, bentar saya tulis pakai huruf. Ada 3 orang siswa diberi 15, token itu apaan sih? Token to spend various time, oh, kayak semacam apa ya? Tiket itu ya, tiket Iya. koin deh, koin. To spend at a fair with various times to visit. Sometimes cost ini ada yang bisa masuk dengan 3 token, ada yang bisa masuk dengan 4 token. How many times did Amelia visit? 1. Amelia bought 1 token from another classmate. Berarti tokennya ada berapa? Tokennya ada 15 tambah 1 sama 16. dengan 16. And spend all token dan masuk. Ini tokennya dihabisin. Gitu. Tokennya dihabisin. Token dihabiskan. Oke. Dapatkah dari data ini menjawab berapa stand yang dikunjungi oleh Amelia? Ya pakai cara yang tadi ya. 16 sama dengan 3A plus 4B. Iya. Hanya ada 1 nilai atau 2 nilai. Kalau 1 nilai jawabannya sufisien. Ini B-nya bisa sama dengan 4, A-nya sama dengan 0. Oke? Iya. Ada lagi enggak? B-nya sama dengan berapa itu? 12, 1. Nah, A-nya berapa? 4. Bisa ya? Bisa. Nah, berarti tidak sufisien. Sekarang yang kedua. Not all the tents of Amelia visited were. Nah, tidak semua stand yang dikunjungi Amelia were the same token price. Apa maksudnya? Ya berarti ya. Iya, benar. Ini juga tidak sufisien ya? Iya. Oke, kalau digabung. Kalau digabung jadi sufisien. Oke. Iya. Karena ada ini 4, oh, ada 4. Jawabannya C. Ya, oke, 2 lagi. Kita selesaikan langsung. Nomor 19. Coba dulu. Jika X pangkat N plus 1 min 2 kali X pangkat N sama dengan 3 X pangkat N, berapakah nilai X pangkat N? Mau nanya dong, Pat.
Ya, yang mana? Jadi kayaknya yang nomor 18, yang 2 aja bisa deh, Pak. Yang 2 itu bisa. Oke. Bentar, saya balikin. Bentar, nulisnya gimana tadi? Nah, gini. Nomor 2. Not all of the tents. Tidak semua stand yang dikunjungi Amelia were the same token price. Iya. Apa maksudnya? Mau Apa dia nggak ngunjungin tent yang sama kan, Pak? Nggak 3 semua atau nggak 4 semua. Terus kalau misalnya tokennya 15 udah pasti yang 4 itu 2, terus yang 3 itu berapa sih tadi? 1. Yang 4 itu 1, yang 3 itu 2. Tapi kan nggak ada keterangannya apakah semua token yang dia miliki dipakai. Oh, oke. Iya. Ini yang akan ada keterangannya. Spend all the token. Oke? Oke. Oke. Nomor 19. Kita sederhanakan dulu datanya. Ini berarti X dikali X pangkat N sama dengan, ini duanya saya pindah ke sini, 5X pangkat N, gitu ya. Data yang pertama. Ini dari sini dapat X-nya sama dengan 5. Oke? X-nya sama dengan 5, maka yang ini sufisien. Nggak usah saya jelaskan ya. Iya. Iya. Kemudian data yang kedua, X-nya sama dengan 5. Ini bukan data, ini bukan data, karena udah ada di atas. Udah dapet sih. Datanya A. Lanjut. 20. In the diagram below, the circle has its center at O. Line PV touches OCP 90. Ini juga udah pasti ya. Ini bukan data ini. Ini sudah pasti salah. Ini kan pasti 90 ya. Oke. Nah sekarang tinggal satu sufisien apa enggak. AB-nya sama dengan 25. Kemudian BC-nya 35. Ini sama aja pertanyaannya berapa nilai R gitu ya. Selama R-nya ketemu kan bisa dicari areanya. Sini R, sini R. Bisa dicari? Bisa lah pakai Pythagoras. Oke. Bisa. Oke. Sufisien. Oke, selesai. Ada yang tanyain? Enggak. Enggak, Pak. Oke. Kalau enggak, sampai ketemu sama... Kak. Ya. Gimana? Kok R-nya bisa dicari? Oh, sebentar. Ada yang nanya. Nah, mana tadi soalnya ini? Kenapa R-nya bisa dicari? Nah, bentar ya. Saya nanya. Kenapa R-nya bisa dicari? Sini R, sini 25, Pythagoras. Sini 3, 5, jadi R plus 25 kuadrat itu sama dengan R kuadrat plus 35 kuadrat. Kan bisa dicari? Iya. Oke? Jadi untuk data sufisien nggak perlu mencari detail, yang penting bisa nggak? Nah, nggak atau bisa gitu. Oke, anak-anakku, sampai ketemu lagi hari Senin. Sama Mbak Mukti kayaknya hari Senin aja deh. Oke, Terima kasih ya, Pak. selamat sore.